Pemirsa, Presiden Joko Widodo terbitkan peraturan presiden tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Mereka yang menolak vaksin terancam sanksi denda hingga di-stop menerima bantuan sosial. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan mengeluarkan aturan lansia dan ibu menyusui kini boleh mendapatkan vaksin COVID-19. Bersama saya, Aprilia Putri, kita akan berbincang lebih jauh terkait setahun pandemi kebut vaksinasi. Namun sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Yang pertama, razia aturan PPKM di Jakarta Timur, petugas menutup paksa 2 tempat hiburan malam yang beroperasi melewati ketentuan jam operasional. Sebuah kafe diberi sanksi denda 50 juta rupiah karena telah melakukan pelanggaran sebanyak 2 kali. Aparat gabungan Satuan Polisi Pamung Praja bersama Komando Garnison Tetap 1 Jakarta mendatangi 2 buah yang berada di ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur. 2 kafe masih beroperasi padahal telah melewati batas jam operasional sesuai aturan PPKM. Karena terbukti melanggar aturan PPKM, petugas menyegel kedua kafe. Selain ditutup sementara, salah satu kafe diberi sanksi denda 50 juta rupiah karena telah melakukan pelanggaran sebanyak 2 kali. Sanksi tegas diberikan untuk memberikan efek jerah bagi pemilik usaha yang masih nekat beroperasi di luar ketentuan jam operasional sesuai aturan PPKM. Belasan pengendara sepeda motor di Bekasi terjaring razia penegakan protokol kesehatan. Pengendara motor yang kedapatan tidak memakai masker didata dan diberi sanksi sosial menyapu jalan. Petugas gabungan menggelar razia penegakan protokol kesehatan di Jalan Boulevard Galaksi, Bekasi Selatan. Belasan pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan masker terjaring razia. Petugas mendata pelanggar protokol kesehatan dan memberikan sanksi sosial menyapu jalan. Usai menjalani sanksi, petugas memberikan masker untuk dipakai oleh para pengendara motor pelanggar protokol kesehatan. Mulai hari ini Stasiun Gambir di Jakarta Pusat mulai melayani pemeriksaan genus C19. Sebelumnya pemeriksaan genus C19 di stasiun kereta api hanya tersedia di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan di Stasiun Tugu Yogyakarta. Pagi ini sekitar 57 calon penumpang kereta api telah melakukan tes genus C19. Penyediaan pelayanan ini guna mendukung penerapan surat edaran Kemenhub nomor 20 tahun 2021 di mana pengguna kereta api jarak jauh diwajibkan untuk menunjukkan keterangan negatif genus C19 atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan. Dengan harga Rp20.000, hasil dapat diterima dalam waktu 15 hingga 30 menit. Hal ini menjadi alasan utama calon penumpang lebih memilih tes genus C19 dibandingkan rapid antigen. Kementerian Kesehatan mengeluarkan aturan ibu menyusui kini boleh mendapatkan vaksin COVID-19. Pemberian vaksinasi juga telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Pemberian vaksin kepada ibu menyusui disertai dengan sejumlah syarat seperti suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius, tidak ada kontak dengan penderita atau suspek COVID-19 dalam waktu 14 hari terakhir, dan tidak ada gejala demam, batuk, pilek, dan sesak nafas selama 7 hari terakhir. Selain ibu menyusui, ada 3 kelompok lain yang juga boleh mendapatkan vaksin COVID-19, diantaranya adalah lansia di atas 60 tahun, orang dengan komorbid, dan juga penyintas COVID-19. Keempat kelompok ini boleh mendapatkan vaksinasi dengan anamnesa tambahan. Pemirsa, usai jeda kita akan berbincang bersama-sama di Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami